Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Mio M3125, Mio Jet dan sejenisnya. Nah, di sini langsung saja ke permasalahannya. Motor ini mati total, kelistrikannya mati total, tidak menyala sama sekali. Ini kita coba nyalakan. Untuk indikator kilometer, semuanya kelistrikannya mati total, tidak ada menandakan adanya kehidupan di bagian sini. Tuh, di kontak on off, tidak ada kehidupan. Ya. Coba di engkol ini nyala apa tidak? Tuh, engkol tuh, sela. Di engkol. Oh, taruh baik. Sela. Empat. Kontak on, yo. Mati, tidak akan mungkin menyala karena untuk jenis motor Yamaha Mio M3, motor Mio injeksi dan sejenisnya, kalau tidak menggunakan baterai ini tidak akan menyala sama sekali. Ya, untuk jenis motor Yamaha Mio injeksi. Beda lagi dengan motor Honda. Kalau jenis motor Honda, walaupun tidak menggunakan baterai di engkol nyala. Kalau untuk Yamaha enggak. Jadi tidak akan mungkin bisa menyala tanpa baterai. Nah, di sini kita dapat informasi sedikit dari yang punya motor bahwa permasalahannya katanya di bagian regulator. Apa mungkin sebelumnya sudah masuk bengkel atau gimana? Jadi diponis kata yang punya motor ini di bagian kiproknya, regulatornya. Jadi untuk memperbaiki kelistrikan, ini diwajibkan sekali untuk bongkar di bagian bodi. Bodi kita buka semuanya. Setelah kita buka baru kita prediksi. Kita ponis permasalahannya di bagian mana. Tapi untuk memperbaiki di bagian kelistrikan, untuk memonisnya ini agak susah untuk di bagian kelistrikan, lama. Baiklah, langsung saja kita buka. Nah, ini juga udah terbuka nih tuh. Tapi dari baterainya sih, baterainya kayaknya baru tuh. Baterainya baru. Oh, ya. Cuman baterainya yang abal-abal. Kita buka langsung. Nah ya, ini baru kita buka di bagian sini. Ini untuk kabel yang lampu tembaknya, lampu atasnya ini nggak ada tuh, putus. Tuh, nggak ada. Jadi kemungkinan ini adanya lampu bawah doang, lampu atas nggak ada tuh. Ini kabelnya putus dan juga di bagian groundnya sambungan tuh, kabelnya. Ya, jadi kita perbaiki di sini. Ini cabut dulu. Yang penting motor ini menyala dulu. Ya, permasalahannya di bagian mana? Oh, ini mah beda lagi, tidak ada hubungannya untuk menyalakan motor, untuk pencahayaan doang ini. Nah, untuk videonya kita skip dulu karena ada salah spare part nungguin mau keliling itu. Nah, itu. Nanti kita lanjut lagi setelah selesai. Kita cari permasalahannya di bagian mana, oke? Nah, oke, kita lanjutkan ya teman-teman nih. Ini sudah kita buka semuanya. Pertama, kita cek di bagian baterai. Baterainya ini ada tegangan apa tidak. Sup, tester aja, test pen. Ini baterainya imitasi KW. Cek pakai dashpen menyala, dashpen menyala, tapi kita cek voltasenya. Ya, ada berapa volt? Kita putar ke DC. Positif dan negatif. Nah,
Ini untuk sementara tegangan voltase baterainya ini ada 12,17 voltase baterainya. Ya, untuk sementara ini baterai normal 12,17. Sekarang kita coba pasang. Kok motor ini tidak menyala ya? Kira-kira permasalahannya di bagian mana? Semua elektriknya, kelistrikannya ini tidak menyala sama sekali. Tapi untuk di bagian baterai ini tegangannya ada 12,17 voltase. Pasang. Nah, untuk di bagian baterai juga ini mempengaruhi ya teman-teman. Untuk pemasangan baterai ini harus kencang. Kalau kendor biasanya saat dikontak, apalagi di starter, saat di starter dia tek bunyi. Nah, ini bisa terjadi kendor biasanya. Biasanya kalau kendor tidak ngangkat, di starter tidak ngangkat. Kadang ditekan sen klakson juga tidak ngangkat. Kalau kendor di bagian baterainya. Dan juga kalau untuk jenis motor Yamaha ini Yamaha injeksi, kalau kendor di bagian sini kadang mati-matian ya. Nah, ini sekarang kita coba deh tuh. Siap. Nah, helm. Nah, sekarang nih kita lihat di lampu indikator di bagian sini, fokus kentul, fokus. Oke, kita kontak. Nah, ini tidak ada tuh, nggak menyala tuh. Karena kontak apa nih? Oh. Tadi kena internet. Ya, tidak menyala sama sekali. Tidak ada menandakan adanya kehidupan di bagian kelistrikan, oke? Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu sebelum ke komponen yang lain. Kita cek di bagian sini, teman-teman nih. Oke. Kita lihat di bagian sini. Untuk di bagian kabel kontaknya ini amburadul tuh, berantakan sekali dan sudah ada sambungan-sambungan. Sambungannya pun lilitannya bukan menggunakan isolasi ya, melainkan menggunakan plastik kayak gini. Nah, untuk sementara kita coba putuskan di bagian sini. Tutup. Gunting lagi kabel dan gunting biasa. Ini kita coba putuskan di bagian sini. Kita putuskan, kita cek kunci kontaknya normal apa tidak. Cek kunci kontak. Siapa tahu di bagian kunci kontak doang bermasalahnya. Nah, ya. Ini kontak normal apa tidak nih? Kita pakai multitester untuk ngecek di bagian ini. Nah, kabel. Ini kalau misalkan terkoneksi, ini pasang ke sini, dan ini pasang ke sini. Ini contohnya kayak gini kalau terkoneksi nih. Angkanya akan bergerak. Ada tuh angka, deket. Tuh, angkanya akan bergerak dan juga bunyi. Itu menandakan terkoneksi. Ya, sekarang kita sambungkan ke sini. Ini kondisi kontak off. Kontak off. Sekarang di bagian sini kita kontak. Kalau misalkan menyala, kontak baik-baik saja, ini akan menyala, bunyi, ya. Dan juga angkanya akan bergerak. Ini menandakan normal. Saat kita kontakkan off, ini putus. Saat kita kontak on, ini nyambung. Tidak ada sama sekali. Mau ada no. Ada. Tutup. Sob ada sob. Ada ya. Kontak off. Strike. Off. Mati. On. Menyala. Kontak off. Kontak on. Bunyi tuh. Kontak on tau beta. On. Off. On. Ini juga agak error kontaknya. Coba lihat di sebelah tuh. On. Off.
Gerak-gerak coba. Yang sak ceklan ini. Ije. Coba. Ini kontaknya juga error tuh, kadang nyangkut, kadang tidak. Tuh ini tidak ada tuh. Di ujungnya coba. Ada. Nggak ada lagi. Ada, tidak ada, tidak ada. Ada. Ada ya. Mati. Nggak ada, ada. Nah, sekarang kita perbaiki di bagian kontak dulu. Kunci kontaknya diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki kunci kontak kita pending dulu. Paling permasalahan di bagian sini kotor nih, ya kotor. Ini kita coba langsungkan dari sini. Kita coba satukan. Nah, kita cek dulu. Pakai test pen. Ini untuk mengecek arus positif. Ini yang merah harus aturan ini ada arus positif yang dari baterai. Coba kita coba ya, ada apa tidak. Ini test pen yang ini masuk ke bagian negatif karena kita mau ngecek arus positif ke bagian baterai nih. Ke sini bisa, ke bagian bodi ke sini bisa ya, bebas. Sini aja langsung nih biar pasti. Ke bagian baterai ke negatif. Sekarang kita cek satu-satu. Ada ya, ada nyala test pen, berarti setrum yang masuk ke bagian kunci kontak ini ada. Sekarang kita coba satukan. Ini nggak ada, nggak menyala tuh. Disatukan nggak menyala, berarti ini bisa jadi permasalahannya output dari kunci kontak nih, kabel warna coklat nih. Ini mungkin bermasalah entah di bagian sini, bisa jadi bagian sini, bisa jadi bagian sambungannya. Coba, tidak ada sama sekali. Coba kita cabut, kita coba satukan. Barangkali di bagian konektor di bagian sininya turun tak? Tidak. Ayo tuh, hurung tak? Coba sorot ya tanah pakai HP geng, udah belum kuat tuh. Hurung tak? Oh. Coba tes di bagian voltase baterai. Mantap. Tuh. 1 koma. Nih, tuh. Ini saat kita tuh. Berarti di bagian baterai ini low. Baterainya tidak ada setrumnya. Tadi 12 voltase saat tidak terbebani. Saat terkena beban kelistrikan di bagian motor, di bagian bodi pada motor ini sendiri, ini langsung down di bagian baterainya. Kita coba nih. Tuh. Tuh, langsung ke 1 voltase baterainya. Berarti menandakan ini baterai tidak ada tegangannya low ya. Saat terbebani dia langsung down ya. Langsung down. Kita coba baterai dulu, baterai. Minjem baterai. Anu aya tah, anu aya baudan. Kita ganti baterai. Baterainya bermasalah. Kalau
misalkan dari kiproknya masuk akal juga, karena di bagian baterainya juga 0 voltasenya. Sekarang kita coba ini pasang lagi. Nyala dulu. Nyala. Nyala, coba katanya. Nah, ini saat dikoneksikan kayak gini, celep, nyala. Semua kelistrikannya ini berdengung, di bagian sini berdengung. Kita coba nyalakan starter. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyala. Ya, motor menyala. Ini langsungnya terlalu kecil. Kul obeng ke bang, sup. Obeng gepeng. Kita buat besar stasionernya tuh sedikit ya, stasionernya kita buat besar. Nah, ini kondisi menyala. Sekarang kita cek pengisiannya normal apa tidak, karena menurut konsumen, menurut daripada yang punya motor ya, jadi menurut kata ya, ada produk kita. Jadi menurut informasi dari yang punya motor bahwa permasalahannya kiprok bermasalah nih, kiprok. Nah, kiproknya bermasalah, ya. Tapi kita cek coba nih bermasalah apa tidak. Tapi untuk dari segi fisik kiproknya ini masih ori kayaknya. Nah, ini posisi stasioner, kita cek nih setrum pengisiannya. Ini saat posisi stasioner, saat posisi langsam di angka 13,20 voltase. Kita matikan. Kita tusuk besok. Kita coba matikan. Nah, saat kondisi mati ini voltase 12, biarkan dulu. Kita kontak. Sambung gini ya. Saat kondisi mesin mati, kontak posisi on, ini di angka 12,30 voltase. Kita coba double starter. Ini naik 12,88 kok, 12,96, 99, 13 voltase. Ini menandakan pengisian pada motor ini untuk sementara normal, karena saat posisi stasioner dia ngangkat ke 13 voltase. Ya, sekarang kita naikkan RPM. Coba dia. Tadi lo angkat. Ini saat posisi RPM menengah ke atas di angka 1500 2500 ke atas RPM ya. Di bagian baterai voltase ini mengisi ke angka 13,40 voltase. Yaitu menandakan bahwa pengisian dari spool yang masuk ke regulator, dari regulator masuk ke bagian baterai ini normal 13,40 ya. Walaupun angkanya agak sedikit turun, karena untuk nilai normalnya yaitu di angka 14,2 voltase. Nilai normalnya ini agak turun di 13,40, tapi masih dibilang normal ya. Masih dibilang normal. Kenapa? Karena angkanya lebih dari kapasitas baterai. Kapasitas baterai ini angka voltasenya 12 voltase ya.
sedangkan pengisiannya di 13,40 voltase. Jadi supply setrum yang dari spool menuju ke regulator, dari regulator ke bagian baterai ini masih terbilang normal di angka 13,40 voltase saat RPM tinggi, dan saat stasioner RPM rendah di angka 13,30 ya, 2928 itu masih dibilang normal ya untuk pengisian. Kita coba baterai yang ini, kita coba pakai baterai yang ini. Apa mungkin baterainya yang bermasalah? Kalau dari kontak sini yakin kontaknya bermasalah, kontak yang bermasalah. Buktinya ini disatukan menyala. Coba kita cek baterai. Nah, ya, kita coba nyala tuh. Ada indikatornya. Nah, tidak menyala. Sekarang kita jumper. Positif, kembali. Kurang pas. Ya, untuk menentukan baterai ini normal apa tidak, kita diamkan menyala sampai beberapa menit. Kita pastikan baterai ini mengisi apa tidak. Jika tidak mengisi, berarti fix permasalahannya di bagian baterai. Baterainya rusak, bermasalah. Pertama yang kita vonis pertama rusak di bagian kontak. Kontak ini bermasalah. Dan yang kedua ini masih dipertanyakan di bagian baterai. Ini rusak apa tidak. Nanti kita diamkan dulu beberapa menit sampai menyala. Kondisi mesin menyala, ini mengisi apa tidak. Jika tidak mengisi berarti baterai rusak. Ya, karena untuk di pengisiannya normal. Berarti regulator ini tidak ada masalah. Kiproknya tidak ada masalah. Ya, karena pengisian ke bagian baterai ini normal di angkanya. Oke, ini kita diamkan beberapa menit, nanti kita lanjutkan videonya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah beberapa menit, ini hampir 20 menit ya, 15 menitan lah kurang lebih ini menyala. Ya, jika di bagian baterainya normal ya dan pengisiannya normal, seharusnya dinyalakan 15-20 menit. Ini sudah mengisi di bagian baterai, tegangannya sudah normal di angka 13 atau 12 voltase di bagian baterai ya, seharusnya sudah normal. Ya, karena untuk menggunakan baterai yang sebelumnya, mana baterai urut nanti supaya. Nah, untuk baterai pakai baterai yang sono pinjem normal bisa menyala, dan dicek pengisiannya pun normal 13, berapa lewat 13 ke atas ya, hampir 14. Berarti itu menandakan di bagian pengisian normal. Nah, ini untuk memvonis di bagian baterai. Ini baterai ini normal apa tidak? Kalau misalkan mengisi berarti baterai ini masih normal, masih bisa untuk digunakan ya, karena untuk di bagian regulator pengisiannya normal tadi 13 ke atas, 13 sampai 13,50 voltase ya. Kalau misalkan kita diamkan, kita nyalakan seperti ini selama 15 sampai 20 menit, seharusnya si baterai sudah mengisi tidak begitu full juga, mengisilah kuat untuk double starter ya. Kita coba matikan. Nah, kita pindah dulu posisinya, panas. Nah, ini kontak kita matikan. Mati ya. Kondisi mesin mati. Sekarang kita lihat ke bagian atas ini. Tuh. Ini kita sambung, kontak kita sambung, ini menyala apa tidak? Nah, ini menyala, noh. Kita double starter. Ada tuh. Ya. Ini menyala, kita matikan lagi. Kontak.
mengisi. Berarti baterai ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini berarti permasalahannya di bagian kontak. Kontaknya yang bermasalah. Kontak bermasalah. Paling kita perbaiki kontak, dan juga di sini ada tambahan nih. Untuk di bagian pulsar positif dan pulsar negatif ini agak sedikit sobek di bagian kabelnya. Ini tergigit oleh tikus, biasanya digigit tikus nih tuh, dimakan tikus. Nanti kita sambung, kita isolasi. Kalau misalnya putus di bagian sini, ini sama sekali motor mesin tidak akan menyala, karena pulsar mengatur percikan api yang ke bagian busi. Ya, di sini. Untuk kabel pengisian dari baterai, dari spool nih. Ini dua kabel full wave ini dari baterai, ini baik-baik saja tuh, tidak ada masalah. Kalau untuk jenis motor Yamaha Mio J, Mio M3 dan sejenisnya, jarang sekali rusak di bagian regulator. Ya, sering terjadi biasanya kalau nggak dimakan tikus di bagian sini, kabelnya rusak, dan di bagian konektornya biasanya gosong di bagian sini. Ya, untuk kerusakan di bagian spool dan di bagian regulator ini jarang sekali terjadi. Ini alhamdulillah permasalahan cuma di sini doang. Nih di bagian kontak. Karena untuk di bagian baterai ini untuk sementara masih bisa menyala. Nah, untuk baterai ini bisa mengisi. Ya, buktinya ini dinyalakan 15 menit sampai 20 menit. Baterai tadinya 0 voltase ini sampai mengisi. Kuat double starter. Ya, kuat double starter, berarti untuk sementara baterai ini tidak rusak, baik-baik saja. Cuman untuk di bagian baterai ini kita diamkan beberapa jam. Sekiranya kalau tekor di bagian baterai, berarti baterai bermasalah, sudah tidak bisa menampung setrum. Ya, kita matikan. Nah, sekarang kita perbaiki di bagian kontak. Nah, ini kita gosok. Tuh ya. Tuh. Ini sudah bersih lagi. Ini sekarang cek di bagian kabel nih. Kita satukan. Begini. Kita cek di bagian sini. Gitu. Pakai tester. Ini kabelnya ada yang putus arus enggak? Ini kita koneksikan di sini satu, dan di sini satu nih. Ini kalau menyala berarti tidak ada yang putus. Nah, menyala. Kadang tuh toh. Tuh bunyi. Nah, berarti di bagian kabel ini tidak ada yang terputus, oke? Mungkin kotor doang. Nih, sekarang kita pasang lagi seperti semula. Coba langsung. Langsung ke sini. Yang coklat dengan yang coklat dan yang merah dengan yang merah kita coba. Ini mudah-mudahan normal. Nah, ya, nyala nih. Tuh. Kita kontak agak jauh. Kontak. Nyala. Tuh, double starter. Mesin menyala. Nah, ini permasalahan di bagian sini. Bagian kunci kontak. Jadi kunci kontaknya ini di bagian daleman belakang ini ada ininya apa? Berjamur, berkarat di bagian sini. Bisa teman-teman bersihkan jika kunci kontak teman-teman tidak fungsi. Sekarang kita pasang. Ya, kita terpasang lagi. Kita pasang.
motor sudah sembuh. Ini menggunakan baterai yang bawaannya, bro. Nah, ya ini sudah menyala. Di bagian baterai ini sudah pakai bawahnya yang sebelumnya 0 voltase. Saat pertama kita ukur 12 voltase, saat terkena beban dia langsung down ke 1 voltase. Tidak akan mungkin ngangkat untuk kelistrikan. Kalau 1 voltase untuk kelistrikan di bagian semuanya di bagian motor ini ya. Jadi permasalahannya ini sepele, cuma di kunci kontak doang, kabel kunci kontak, kabelnya, dan di bagian sini belakangnya itu doang ya. Sepele permasalahannya. Kalau untuk di bagian kabel yang lainnya ini normal. Nah, setelah proses pengecekan seperti ini semuanya, coba sob standar hiji sob, mati enggak? Nah, mesin mati, starter, nyala, tandarkan, mati, silep. Nah, ini sudah normal. Jadi untuk di bagian kabel kelistrikan elektrik lainnya ini tidak ada masalah. Di bagian ECU, contohnya di bagian kabel, di bagian sensor-sensor tidak ada masalah. Melainkan permasalahannya cuma di bagian sini, di bagian kunci kontak dan kabelnya ya. Dan yang ini untuk di bagian lampu tadi di bagian kabel yang lampu tembaknya, lampu tingginya tadi putus, nanti kita ganti di bagian soketnya. Nah, ini untuk permasalahannya ini sudah beres, tidak ada masalah, tidak ada yang diganti untuk di bagian kelistrikan, cuman di bagian kabel saja. Kabel dan kunci kontak dibersihkan, normal ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.